Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ibu bisa menyaksikan video ini, yaitu video pembelajaran bahasa Indonesia minggu kedua bulan Agustus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Untuk memulai berdoa, silahkan jeda video ini. Berdoa dimulai. Setelah berdoa, pastikan kalian sudah menyiapkan buku paket bahasa Indonesia dan alat tulis lainnya. Pertemuan kali ini yaitu pertemuan kelima. Kita masuk pada pembahasan bab 2, yaitu memahami dan mencipta cerita fantasi. Kompetensi dasar yang akan dicapai setelah mempelajari materi pada bab 2 ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur fantasi yang dibaca dan didengar, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar, kemudian menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar, dan menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Nah, cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Nah, fantasi itu ada dua, yaitu fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi aktif yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya seorang perancang, pelukis, dan penulis. Kemudian fantasi pasif yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Nah, jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contohnya melamun. Dengan melamun saja sudah termasuk berfantasi, yaitu berfantasi secara pasif. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Kemudian yang pertama, mengidentifikasi karakteristik unsur pembangun cerita fantasi. Pada cerita fantasi itu unsur pembangunnya apa saja sih? Nah, mari kita pelajari. Untuk lebih memahami cerita fantasi, silakan anak-anak ibu baca contoh cerita fantasi pada halaman 45 yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nagata. Nah, cerita fantasi merupakan bagian dari teks narasi. Apa itu narasi? Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Ya, rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Nah, ceritanya berkembang dari tahap pengenalan, timbulnya pertentangan, dan penyelesaian atau akhir cerita. Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Nah, narasi ini memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Nah, temanya dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Kemudian amanat. Amanat ini merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Amanat ini biasanya berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Nah, apa saja ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi? Yang pertama yaitu adanya keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Imajinatif atau imajinasi dari penulis. Nah, pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau dimodifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supernatural, dan futuristik. Kemudian ide ceritanya terbuka terhadap
daya hayal penulis, jadi tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Contohnya pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Ciri cerita fantasi yang selanjutnya yaitu menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Jadi peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita tersebut ya terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, jalinan peristiwa pada cerita fantasi itu berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Selanjutnya, ciri pada cerita fantasi yaitu tokohnya unik. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya tokohnya memiliki kesaktian atau memiliki kekuatan magic, begitu ya. Kemudian cerita fantasi ini bersifat fiksi ya, karena tadi kan termasuk ke cerita fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Nah, cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. Jadi cerita fantasi ini bisa berasal dari imajinasi penulis. Ya, imajinasi penulis ini kan bisa berasal dari kehidupan nyata lalu ditambahi oleh imajinasi penulis atau memang imajinasi penulis sepenuhnya. Kemudian bahasa yang digunakan pada cerita fantasi ya menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Percakapannya biasanya bukan bahasa formal ya. Kemudian menggunakan sinonim atau persamaan kata dengan emosi yang kuat. Emosi yang kuat di sini berarti maksudnya penggunaan sinonim di situ agar lebih kata-katanya itu lebih menggugah perasaan pembaca begitu. Lebih ekspresif. Lebih menunjukkan ekspresi yang tokoh yang sedang diceritakan. Kemudian jenis cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi total dan irisan. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada dua kategori, fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Jadi yang pertama, kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Jadi pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata ya. Jadi kalau fantasi total berarti murni dari imajinasi penulis. Misalnya cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang atau penulis. Yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Itu kalau cerita fantasi irisan. Kemudian jenis cerita fantasi selanjutnya yaitu cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Jadi berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Nah, latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa. Fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Nah, latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan
zaman prasejarah, masa kini, dan 40 tahun mendatang. Nah, tugas daring minggu ini yaitu tugas kelima. Setelah menyimak video ini sampai selesai, jawablah pertanyaan berikut. Ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini silahkan dijawab. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.